Bab ke-41. Benar Tuan James. Nona Yohanna bahkan lebih baik tentang hal bela diri ketimbang saya. Bukannya Yohanna yang menjawab melainkan Dexter. Mendengar jawaban dari Dexter membuat James terkejut. Mungkin jika dirinya bertarung dengan Yohanna dia akan kalah. Jika benar Yohanna lebih kuat ketimbang Dexter. Wah, aku tidak menyangka kalau kamu juga sangatlah kuat Yohanna. Kalau begitu apa bisa kita untuk berlatih tanding? Tanya James yang ingin melakukan latih tanding dengan asistennya itu. Seluruh orang yang ada di sana terkejut. Pasalnya Yohanna adalah orang yang paling kuat di antara mereka. Bahkan Dexter sekalipun akan tumbang jika melawan Yohanna. Tuan James, apa Anda serius? Tanya Yohanna. Dirinya sudah alam tidak mengasah kemampuan bela dirinya. Ya, aku ingin melatih beberapa gerakanku. Karena kamu yang paling kuat, kata mereka. Jadi aku ingin berlatih tanding denganmu. Jawab James. Sistem, buka toko sistem dan carikan keterampilan bela diri, kata James kepada sistem. Dirinya ingin membeli keterampilan bela diri. Karena menurutnya karate tidak terlalu kuat. Ting. Baik Tuan. Lalu di kepalanya James muncul banyak sekali ilmu bela diri dan akhirnya melihat adanya bela diri Yongmo-do yang senilai dengan 100 poin sistem. James memilih bela dirinya tersebut karena gerakannya paling mematikan dan juga dalam pertahanan juga sangatlah kuat. Oke sistem, aku ingin membeli bela diri Yongmo-do, kata James. Ting. Baik Tuan, menukarkan 100 poin sistem dengan keterampilan bela diri Yongmo-do. Nama, James Arthur. Level 2, 1000 per 10.000. Poin sistem, 900. Keahlian, bela diri Yongmo-do. Toko sistem terbuka. Saat menggunakan poin sistem level Tuan tidak akan berkurang dan level Anda tetap ke 1000. Saldo uang 9,943,188.910. Aset Carly Group, Mesosmart, Yayasan Universitas Duke, Mesosland Central Bank. Kendaraan Lamborghini Urus, Ferrari 12 Berlinetta, Lamborghini Huracan. Lalu di kepalanya James langsung muncul pengetahuan tentang bela diri Yongmo-do. Ini benar-benar hebat. Tanpa mempelajari ilmu bela diri itu, aku sudah langsung bisa hafal seluruh gerakan dari Yongmo-do, gumam James yang bersemangat. Yohanna, kamu bisa menyerangku sekarang, kata James menyuruh asistennya itu untuk menyerang dirinya. Yohanna pun menganggukkan kepalanya dan lang berjalan dengan kecepatan sedang. Saat dekat dengan James tanpa aba-aba dirinya langsung mengarahkan tendangan ke arah James. Bleh! Saking kerasnya tendangan tersebut suaranya pun bergema karena kaki Yohanna berhasil ditangkis oleh James. James mengerutkan keningnya. Walaupun kekuatan fisiknya meningkat, tubuh yang dibuat untuk menangkis serangan dari Yohanna tetap sakit dan membekas merah. Wanita ini benar-benar monster. Dia bisa sekuat itu, gumam James yang agak menjauh dari Yohanna. Sementara itu, Yohanna tidak kalah terkejutnya. Tadi James menggunakan tangkisan karate yang menurutnya lemah saat melawan Dexter. Tapi tadi James menggunakan tangkisan Yongmo-do yang sama dengan apa yang diajarkan oleh pasukan khusus negara ini. Apa jangan-jangan Tuan James juga berasal dari pasukan khusus yang berlatih menggunakan kekuatan fisik saja, tanpa adanya tenaga dalam, gumam Yohanna. Sementara itu, ke-6 orang lainnya melihat pertarungan tersebut seperti pertarungan kedua ahli bela diri. Seluruh serangan dari Nona Yohanna semuanya bisa ditangkis. Aku saja belum tentu bisa menangkisnya, gumam Dexter. Lalu kedua orang itu melanjutkan berlatih tanding dan saling jual beli serangan. Tapi serangan yang Yohanna berikan terdapat tenaga dalamnya yang bisa mematikan jika terkena bagian tubuh lawannya. Sudah Yohanna. Hari ini sudah cukup. Kemampuanmu cukup mengesankan. Jika aku melanjutkan pertarungan denganmu mungkin aku akan kalah, kata James menyuruh Yohanna untuk berhenti karena dirinya merasakan seluruh tulangnya linu. Tuan James, malahan Anda yang sangat mengesankan. Mereka tidak ada yang bisa bertahan dari seranganku seperti Anda, kata Yohanna sambil tersenyum dan menunjuk ke arah ke-6 rekan-rekannya itu. Dexter dan lainnya pun berjalan mendekati mereka berdua. Tuan James, masih ada yang belum Anda tes, kata Dexter yang ingin rekan-rekannya lainnya merasakan apa yang ia alami tadi. Untuk hari ini segini saja sudah cukup, aku percaya dengan kemampuan kalian, jawab James yang sebenarnya dirinya sudah tidak kuat lagi. Oh, iya Tuan James.
Sebenarnya ada hal rahasia yang ingin kamu tanyakan kepada Anda. Kata Yohana yang ingin bertanya kepada James. James pun menganggukkan kepalanya, walaupun sebenarnya dirinya bingung. Mau bertanya hal rahasia apa tentang dirinya? Apa Anda berasal dari anggota pasukan khusus seperti CSGS atau Lembaga Intelijen Negara? Tanya Yohana. Dirinya penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh James hanya bisa didapatkan di pasukan-pasukan yang dimiliki oleh negara ini. Aku bukan berasal dari keduanya, Yohana. Bagaimana kamu bisa kepikiran seperti itu? Jawab James. Tuan James. Bela diri Yomodo hanya ada di pasukan-pasukan negara saja. Ucap Yohana yang masih curiga kepada James. Bukannya ini bela diri sama seperti yang kalian praktekkan, bukan? Tanya balik James yang hanya ingin menguasai bela diri yang sama dengan mereka, yaitu Yomodo. Benar. Kami juga menguasai bela diri Yomodo, Tuan James. Karena kami berasal dari Lembaga Intelijen Negara. Lalu kalau Anda berasal dari pasukan mana? Jawab Yohana yang memberitahukan identitas dirinya dan rekan-rekan lainnya. Benar, Tuan James. Kami memilih pensiun dini dari Lembaga Intelijen Negara. Tidak taunya kami juga mendapat pekerjaan dari Anda. Apa Anda berasal dari anggota pasukan CSGS? Tanya Dexter. Mendengar hal tersebut James benar-benar terkejut. Ternyata Yohana adalah anggota Lembaga Intelijen Negara yang sangatlah rahasia. Bahkan juga ada 6 anggota lainnya sekarang di rumahnya. Ya, jadi kalian adalah anggota pasukan rahasia dan sekarang kalian akan bekerja untukku. Tanya James yang masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Mereka semuanya pun menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar di luar dugaanku. Jika mereka bekerja untukku, keamanan rumah dan perusahaanku akan terjamin, gumam James. Kalau begitu aku akan menerima kalian semuanya. Tugas kalian adalah menjaga keselamatan kedua orang tuaku dan juga rumah ini. Kata James. 2 orang menjaga keselamatan kedua orang tuaku dan 2 orang lainnya menjaga kawasan rumah ini. Lalu untuk 2 orang tersisa kalian bisa ikut aku. Ucap James menjelaskan tugas mereka apa saja. Baik Tuan James, jawab mereka secara serempak. Oh, iya Yohana, untuk pelayan rumah bagaimana? Tanya James. Nanti saya akan mencarikannya Tuan James. Besok pagi mereka akan tian di rumah Anda. Jawab Yohana. Dirinya tidak akan asal memasukkan orang ke dalam rumah tuan mudanya. Baik. Kalau begitu kalian berenam akan tinggal di sini. Lalu apa kalian sudah membawa perlengkapan seperti pakaian-pakaian kalian? Tanya James. Mereka semuanya pun hanya menggaruk-garuk kepalanya. Karena mereka tidak membawa pakaian ganti. Ya sudah, aku akan memberikan kalian $10.000 untuk gaji kalian dan $5.000 untuk kalian beli pakaian dan perlengkapan lainnya. Berikan nomor kalian masing-masing. Kata James memintanya nomor rekening mereka. Setelah itu James pun langsung mentransfer uang senilai $15.000 ke masing-masing rekening mereka berenam. Bab ke-42. Mereka semuanya pun sangat senang. Karena langsung mendapatkan gaji dari James. Terima kasih Tuan Muda James, ucap mereka sambil membukukan badannya. Oh, iya Yohana, kamu besok pagi kesinilah. Karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Oh iya, nanti aku ada di kediaman Tuan Cliff. Kalian bisa menikmati malam dengan berkeliling kota Greenridge untuk mengetahui jalanan di kota ini. Kata James kepada mereka. Baik Tuan Muda James, jawab mereka secara serempak. Lalu James pun meninggalkan mereka karena ingin mandi dan berganti pakaian rapi untuk menghadiri makan malam bersama dengan keluarganya Laura. Pukul 7 malam James sudah siap untuk menghadiri makan malam bersama dengan keluarganya Laura. Ibunya juga telah siap, tinggal ayahnya saja yang belum datang dari kantor tempatnya bekerja. James, tidak enak jika kita telat ke rumahnya calon besanku. Lebih baik kita berangkat sekarang juga, nanti biarkan ayahmu menyusul. Kata Jane yang menyarankan berangkat sekarang. Oke, kalau begitu kita berangkat sekarang Ibu. Jawaban James. Mereka berdua pun menaiki mobil Lamborghini Huracan. James mengendarai mobil tersebut karena ingin mencoba sensasi mengendarai mobil sport barunya itu. Mobil tersebut pun langsung keluar dari kediaman James. Di dalam mobil Jane bingung karena putranya itu mengendarai mobil ke arah keluar dari perumahan. Kata James, tadi rumah keluarga pacarnya juga ada di perumahan ini. James, kenapa kita keluar dari perumahan ini? Tanya ibunya yang bingung. Oh,
Aku cuman mau mengetes mobil saja ibu. Setelah air mancur di depan, kita akan kembali hehe. Jawab James sambil tertawa. Lalu mobil tersebut pun putar balik setelah melewati air mancur dan menuju ke rumahnya Laura yang ternyata sangat dekat dengan rumah James. Jane pun hanya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tadi mereka berdua jalan saja jika sedekat ini. James memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya Cliff. Mereka langsung disambut oleh ayah dan juga ibunya Laura. Selamat datang di kediaman kami yang sederhana ini, Nyonya, kata Cliff kepada ibunya James. Paman Cliff dan Bibi Maria, perkenalkan beliau adalah ibuku yang bernama Jane, kata James memperkenalkan ibunya. Ibu, beliau adalah Paman Cliff dan juga Bibi Maria, orang tuanya Laura. Ganti James memperkenalkan kedua orang tuanya Laura kepada ibunya. Ya sudah, silahkan masuk, tidak enak jika mengobrol di luar, kata Cliff menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. James dan ibunya pun mengikuti Cliff masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun langsung diantar menuju ke ruang makan untuk langsung makan malam. Tapi yang membuat Cliff heran adalah di mana ayahnya James. Apa masih sibuk di perusahaannya dan tidak datang di acara malam hari ini? Oh, iya James, di mana ayahmu? Apa sedang sibuk di perusahaan? Tanya Cliff. Ayah saya sedang ada urusan di kantor Tuan Cliff. Jawab James. Benar Tuan Cliff. Bos ayahnya James itu suka meleburkan para pegawainya. Padahal dia sudah bilang bakal ada urusan di malam harinya. Timpal Jane. Apa ayahmu bekerja di perusahaan bukan milikmu James? Tanya Cliff yang bingung. Pasalnya James adalah pemilik dari bank terbesar di negara ini. Juga pemilik yayasan Universitas Duke. Tapi ayahnya malah bekerja untuk orang lain. Benar Tuan Cliff, padahal saya sudah memberitahu atau saya untuk berhenti bekerja, tapi menolaknya, jawab James. Ya sudah, silahkan dinikmati. Kue ini buatan Laura sendiri. Nyonya Jane, silahkan cicipi. Kata Cliff menawarkan kue brownies buatan Laura. Jane pun mengambil satu kue dan langsung ia makan dan ternyata rasanya begitu enak. Enak sekali. Laura benar-benar pintar memasak. James tidak akan rugi jika menikah dengannya nanti. Oh iya, di mana calon menantuku itu? Puji Jane, lalu dirinya juga bertanya keberadaan calon menantunya itu. Nyonya Jane, dia sedang memasak makanan kesukaan James. Jadi sekarang dia masih berada di dapur. Jawab Cliff. Oh, iya James. Paman sangat berterima kasih kepadamu. Berkat kamu Bank MBC menyetujui pinjaman $100 yang aku ajukan. Ucap Cliff berterima kasih. Tadi siang dirinya diberitahu oleh Laura kalau Bank MCB ternyata sekarang dimiliki oleh James, yang jelas membuat dirinya terkejut dan juga pinjamannya langsung disetujui. Berkat pinjaman tersebut, kas yang ada di perusahaannya pun kembali normal dan perusahaannya bisa melakukan mengembangkan ke bisnis lainnya. Tidak masalah Paman Cliff, sudah sepatutnya bukan kalau calon menantumu ini membantu perusahaan calon ayah mertua, haha, jawab James sambil tertawa. Ahaha, benar juga. Mereka akhirnya mengobrol sambil menunggu kedatangan Nelson dan juga Laura selesai memasak. Tidak alam, Laura pun datang ke ruangan makan sambil membawa mangkok yang sepertinya masakan buatannya. Melihat calon menantunya itu membuat Jane tersenyum bahagia. Pasalnya Laura sangatlah cantik dan anggun. Dirinya bangga dengan James yang tidak salah dalam memilih calon istri. Laura, perkenalkan beliau adalah Bibi Jane, ibunya James, kata Cliff kepada putrinya itu. Laura pun langsung bersalaman dengan Jane. Sungguh bersyukur sekali James jika menikah denganmu nak Laura, kata Jane. Anda bisa saja Bibi Jane. Oh ya, silahkan dicicipi. Saya memasaknya sendiri. Ini adalah opor ayam kesukaan dari James. Ucap Laura untuk mencicipi masakan. Baik, aku akan mencobanya sekarang Laura, kata James yang bersemangat. Laura pun langsung menyiapkan piring untuk James dan memberinya opor ayam yang ia masak tadi. James pun memasukkan opor ayam itu ke mulutnya yang ternyata opor tersebut sangat mirip dengan masakan ibunya. Ibu, coba ibu cicipi sebentar. Rasanya sangat mirip dengan masakan ibu, kata James sambil menyuapi ibunya itu. Jane pun membuka mulutnya dan benar saja opor ayam tersebut pun memiliki rasa yang sama dengan masakannya. Calon menantuku ini sangat pandai sekali masakannya. Rasanya sangat mirip dengan masakan rumahan yang biasanya aku masak di rumah, hehe. Puji Jane. Bibi Jane bisa saja. Padahal aku tadi melihat resepnya lewat internet.
Jawab Laura yang ini adalah pertama kalinya dirinya memasak. Tiba-tiba ponselnya James berdering dan dirinya langsung mengangkatnya yang ternyata dari ayahnya. Halo ayah. Ayah sekarang sudah sampai mana? Tanya James. Ayah sekarang berada di depan rumah pacarmu James. Kamu keluarlah. Jawab ayahnya itu yang ternyata sudah sampai di kediaman Cliff. Oke ayah. Aku akan ke depan sebentar. Jawab James menutup teleponnya dan langsung bergegas untuk menemui ayahnya di depan. Ada apa James? Apa ayahmu sudah tiba? Tanya Cliff. Benar paman Cliff, jawab James. Lalu Cliff pun ikut James ke depan untuk menyambut kedatangan calon besannya itu. Dirinya juga sangat penasaran dengan ayahnya James yang mungkin adalah salah satu konglomerat tersembunyi. Mustahil kalau James dari kalangan biasa-biasa saja. Tapi bisa membeli ban MCB dan juga Yayasan Universitas Duke yang semuanya dimiliki oleh konglomerat di negeri ini. Lalu ada sebuah mobil Lamborghini urus memasuk halaman kediamannya Cliff. Bab ke-43. Setelah mobil Lamborghini urus tersebut terparkir di halaman rumahnya Cliff, Nelson pun langsung keluar dari dalam mobil tersebut, yang membuat Cliff terkejut. Nelson, apa itu kamu? Tanya Cliff yang ternyata mengenali ayahnya James. Tuan Cliff, jawab Nelson yang terkejut dengan adanya bos kantornya di sini. Apa kamu ayahnya James? Tanya Cliff. Benar, saya ayahnya James, Tuan Cliff, jawab Nelson. Cliff terkejut pasalnya anak buahnya tersebut adalah ayahnya James yang notabene mungkin menjadi orang paling kaya di negara ini setelah mengakuisisi ban MCB. Jangan panggil aku dengan sebutan Tuan lagi Nelson. Panggil aku Cliff saja. Sekarang kita akan menjadi calon besan. Kata Cliff yang langsung menyalami Nelson. Baik Cliff. Jawab Nelson yang merasa tidak enak. Dirinya juga tidak menyangka kalau putranya itu bakalan berpacaran dengan orang paling kaya di kota ini. Ya sudah, kita masuk sekarang. Kamu pasti lapar bukan? Aku minta maaf ya kalau membuatmu lembur tadi. Kata Cliff yang meminta maaf kepada Nelson. Dirinya juga tidak tahu kalau anak buahnya itu ternyata ayahnya James. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah seluruh keluarga mereka lengkap, Cliff pun langsung memulai makan malam bersama dengan keluarganya Nelson. Mereka pun menikmati makanan yang tadi dimasak oleh Laura khusus untuk James dan keluarganya. Melihat kebersamaan malam hari ini, James pun tersenyum bahagia. Di kehidupan sebelumnya dirinya tidak bisa merasakan kebersamaan seperti ini dan juga kebahagiaan. Tapi saat ini dirinya sangat bersyukur karena bisa merasakan hal ini dan dirinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Oh, iya James, perusahaanku akan aku jaminan untuk pinjaman yang aku ambil. Kata Cliff memulai obrolan setelah mereka semuanya selesai makan malam. Paman Cliff, Anda tidak usah menjamin perusahaan Anda kepada saya. Walaupun Anda tidak bisa membayar, saya pun tidak masalah akan hal itu. Jawab James, yang memang ingin memberikan bantuan kepada besannya itu. $100 juta tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Tidak bisa begitu James. Bisnis is bisnis, keluarga ya keluarga. Kita tidak bisa mencampurnya. Kata Cliff yang merasa tidak enak jika meminjam uang tanpa jaminan. Paman Cliff, bisnis memanglah bisnis. Tapi saya tidak akan berbisnis kepada keluarga sendiri. Apalagi Anda akan menjadi ayah saya juga. Jawab James sambil tersenyum. Apa ini menyangkut pinjam uang $100 juta dari bank MCB Cliff? Tanya Nelson. Dirinya mendapatkan kabar kalau perusahaannya mendapatkan pinjaman $100 juta dari bank dan tidak JP Morgan dari perusahaan yang ada di kota Heron. Benar. Putramu inilah yang meminjamkan uang $100 juta itu. Aku juga tidak menyangka akan berbesanan dengan pemilik bank MCB. Tahu begitu aku bisa mengajukan pinjaman kepadamu saja Nelson. Kata Cliff sambil tertawa. Siapa yang menjadi pemilik bank MCB Cliff? Tanya Nelson yang bingung. Ya jelas kamulah. Putramu James kan pemilik bank MBC. Berkat dia juga pinjam perusahaanku langsung disetujui. Jawab Cliff dengan santai. Mendengar hal tersebut Nelson dan juga Jane langsung tersedak saat minum. Apa yang Anda katakan serius Cliff? Sejak kapan James menjadi pemilik bank MCB? Tanya Nelson yang tidak percaya bagaimana tidak bank MCB memiliki aset $4 triliun. Berarti putranya memiliki kekayaan $4 juta lebih. Aku tidak tahu sejak kapan.
Tapi James benar-benar pemilik Ban MCB. Bahkan Tuan Noel pun sangat hormat kepadanya. Jawab Cliff. Nelson dan Jane pun langsung melirik ke arah James untuk meminta penjelasan. James, apa benar kamu pemilik Ban MCB? Tanya Nelson. Iya, Ayah. Aku membeli saham-saham mereka dari uang yang aku kumpulkan. Saat seluruh uangku sudah banyak, aku langsung membeli total keseluruhan saham yang ada di Ban tersebut. Jawab James. Mendengar jawaban dari James, membuat kedua orang tuanya terkejut. Ya, jadi kamu sekarang menjadi orang terkaya di negara ini? Tanya Jane. James pun hanya mengangkat kedua bahunya. Karena dirinya juga tidak tahu akan hal tersebut. Belum tentu juga, masih banyak keluarga tersembunyi di negara ini. Mereka menyembunyikan identitas dan kekayaan mereka. Kebenarannya dari mereka melakukan bisnis pertambangan, perkebunan dan juga pengeboran minyak. Jawab Cliff. Dirinya tahu banyak tentang keluarga tersembunyi yang menguasai perekonomian negara ini. Dunia ini banyak sekali misteri ya. Gumam Jane. Sudahlah, kalian tidak usah memikirkan akan hal tersebut. Yang paling penting adalah kalian bisa menikmati hidup. Jawaban James. Oh, iya Nelson. Aku tidak pantas untuk menjadi bosmu. Apa kamu tidak ada rencana untuk keluarga dari kantor? Putramu sudah menjadi orang kaya. Apa kamu tetap akan bekerja di kantorku? Tanya Cliff kepada calon besannya itu. Dirinya merasa tidak enak jika Nelson terus bekerja di kantornya. Nelson pun terdiam sesaat. Jika dirinya tidak bekerja, dirinya akan bosan jika berada di rumah dan otaknya tidak akan difungsikan. James, apa kamu punya lowongan pekerjaan di perusahaanmu? Tanya Nelson kepada putranya itu. Ayah, tenang saja. Nanti James bakal menyiapkan pekerjaan untuk ayah jika ayah tetap ingin bekerja. Mungkin ayah akan mengurus supermarket Mesosmart dengan Adrian Pavel. Jawab James yang sudah merencanakan untuk mempekerjakan ayahnya di salah perusahaannya. Kalau begitu aku akan berhenti dari kantormu, Cliff. Oh iya, jangan lupa untuk pesangonnya ya. Ucap Nelson kepada Cliff sambil tersenyum. Kamu itu sudah kaya masih saja untuk mau pesangon. Padahal kamu lebih kaya ketimbang aku. Jawab Cliff. Lalu keluarga mereka saling mengobrol. Sementara itu James dan Laura pun menuju ke halaman belakang rumah tersebut untuk saling bermesraan. Sementara itu di salah satu coffee shop yang ada di kota Greenridge, seluruh penjaganya James dan juga Johanna sedang berkumpul dan mereka membahas tentang pekerjaan mereka. Nona Johanna, apa Tuan Muda James hanya memiliki Carly Group saja? Lalu apa dia memiliki identitas lainnya sebagai anggota pasukan khusus? Tanya Dexter. Dirinya curigai dengan identitas James dan pada saat tadi sore ditanya oleh Johanna, dia tidak menjawabnya apakah dia benar-benar dari anggota pasukan khusus atau tidak. Hanya anggota pasukan khusus negara ini saja yang bisa seahli Tuan James dalam mempraktekkan bela diri Yomodo. Tapi yang anehnya tidak ada fluktuasi tenaga dalam di tubuhnya. Tapi kemampuan fisiknya sangatlah kuat. Bahkan tangan dan kakiku saja masih agak nyeri. Padahal aku sudah menggunakan tenaga dalamku walau tidak 100%. Jawaban Johanna menjelaskan tentang James yang sungguh kuat. Apa jangan-jangan Tuan James terkena racun yang membuat tubuhnya tidak bisa menggunakan tenaga dalam? Nona Johanna. Ucap Noel. Beberapa senior mereka di lembaga intelijen negara ada yang terkena racun saat menjalankan tugas di luar negeri yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi menggunakan tenaga dalam mereka lagi. Mungkin saja. Besok pagi aku akan mencoba bertanya kepada beliau. Siapa tahu kita bisa menolongnya. Jawab Johanna. Oh, iya, nanti malam kalian semuanya berpencar di perumahan tersebut untuk mengetahui celah-celah yang ada di sana. Dengan begitu kita bisa melakukan upaya penjagaan. Kata Dexter. Mereka semuanya pun menganggukkan kepalanya. Bab ke-44. Sementara itu, Joe tetap fokus melihat ke arah laptopnya. Dirinya ingin mencari tahu tentang identitas tuan mudanya itu. Lalu dirinya menemukan fakta menarik, yaitu menurut data pemerintah, James memiliki beberapa perusahaan atas namanya. Coba kalian lihatlah ini, kata Joel kepada rekan-rekannya. Lantas mereka semuanya melihat ke arah layar monitor laptop yang membuat mereka semuanya terkejut, tidak terkecuali Johanna yang bekerja sebagai asistennya James. Tuan muda James bukan hanya pemilik perusahaan Carly Group, tapi juga Ban MCB, Yayasan Universitas Duke dan juga jaringan supermarket Mesosmart.
Apa beliau benar-benar sekaya itu di usia semuda itu? Gumam Yohana yang terkejut. Pasalnya usia James masih 18 tahun dan mustahil bukan bagi usia segitu memiliki kekayaan seperti itu jika tidak dari orang tuanya. Joel, coba kamu lihat data orang tuanya Tuan James. Siapa tahu orang tuanya Tuan James adalah konglomerat kaya. Perintah Yohana yang penasaran dengan identitas James. Joel pun menganggukkan kepalanya dan mulai mencari data kedua orang tuanya James di data kependudukan dan akhirnya dirinya pun berhasil menemukan nama Nelson dan Jane. Seorang pegawai kantoran biasa dan ibu rumah tangga. Apa ini serius? Lalu dari mana sumber keuangan Tuan Muda James? Tanya Joel yang kesal. Karena dirinya menganggap kalau data kependudukan tersebut tidaklah benar. Mungkin Tuan Muda James menyembunyikan identitasnya, aku yakin itu. Coba kamu lihat aliran dana rekening banknya Tuan Muda James. Kita bisa tahu uang tersebut berasal dari mana. Kata Yohana. Joel adalah salah satu ahli IT dan peretas hebat yang ada di lembaga intelijen negara. Dirinya yakin akan bisa mengetahui identitas sebenarnya tuan mereka. Dan seluruh sumber keuangan James dirahasia ke tingkat Z, yang itu berarti sangatlah rahasia. Bahkan pejabat pemerintah pun tidak berhak mengetahuinya. Joel yang panik pun langsung mematikan laptopnya karena berarti dirinya sudah terdeteksi oleh sistem keamanan bank. Ini benar-benar tidak terduga. Berarti Tuan Muda James memiliki latar belakang yang misterius. Kita patut bersyukur bisa bekerja untuk Mia. Kata Yohana. Benar. Mungkin dia salah satu orang dari keluarga kaya yang menguasai perekonomian negara ini. Gumam Dexter. Mungkin saja. Tapi kita memerlukan perlengkapan dan persenjataan canggih untuk melindungi Tuan James, Nona Yohana. Beliau adalah salah satu orang terkaya di negara ini yang menentukan perekonomian Mesosland. Kita harus melindunginya secara serius. Ucap Joel. Mereka harus melindungi James dengan segenap kemampuan mereka karena ternyata bosnya itu salah satu orang berpengaruh di negara ini. Besok, aku akan mencoba membicarakan hal tersebut kepada Tuan Muda James. Aku yakin dirinya bisa jika sekedar memberikan kita senjata. Jawab Yohana. Tiba-tiba ponselnya Dexter berdering dan ternyata itu telepon dari James. Halo Tuan Muda James, apa terdapat masalah? Tanya Dexter. Tidak, kamu dan rekan-rekanmu tolong jemputlah oyangku yang bernama Charles di Bandara Greenridge. Dia adalah Presiden Direktur Bank MCB. Kata Edward yang ternyata menyuruh Dexter dan yang lainnya untuk menjemput Presiden Direktur Bank MCB. Dirinya ingin keselamatan anak buahnya itu terjamin di kota Greenridge. Baik Tuan James. Apa ada perintah lanjutan dari Anda? Tanyanya. Bawa dia ke rumahku, sudah itu saja. Apa kalian sudah membeli baju dan perlengkapan lainnya? Tanya James. Sudah Tuan James. Kalau begitu kita akan berangkat sekarang. Jawab Dexter. Lalu telepon tersebut dimatikan oleh James. Kita mendapatkan perintah untuk menjemput tamu bos kita, yaitu Presiden Direktur Bank MCB Charles di Bandara Kota Greenridge, kata Dexter ke rekan-rekannya. Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang juga, jawab Joel. Aku akan pulang terlebih dahulu. Kalian jemputlah Charles, kata Yohana yang akan pulang ke rumahnya. Baik Nona Yohana, jawab mereka berenam secara serempak. Lalu Yohana pun menuju ke mobilnya. Sementara itu Dexter dan rekan-rekannya juga ikut ke parkiran. Mereka menggunakan dua mobil dengan tipe yang sama, yaitu Range Rover yang mereka beli secara urunan. Kedua mobil tersebut pun melaju ke arah Bandara Kota Greenridge. Setibanya di bandara, Joel pun melacak keberadaan Charles, Presiden Direktur Bank MCB. Ketemu. Dia ada di pintu 2. Kalian jemputlah Charles, kata Joel menemukan keberadaan Charles. Dexter dengan ditemani satu orang pun menuju ke Charles untuk menjemputnya. Mereka berdua menemukan Charles dan berjalan mendekati pria tersebut. Tuan Charles, kami adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Tuan Muda James untuk menjemput Anda, kata Dexter kepada Charles. Charles pun memandangi Dexter dan pria satunya. Orang-orang ini mirip dengan para tentara. Apa mereka anak buah dari Tuan Muda James, gumam Charles yang agak ketakutan karena fisik kedua orang tersebut sangatlah besar dan menakutkan. Aku akan menelpon Tuan James untuk memastikan. Tunggu sebentar ya, kata Charles yang tidak percaya begitu saja, karena banyak orang yang juga mengincar nyawanya. Baik, jawab Dexter yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Charles pun menghubungi James langsung. Selamat malam Tuan James.
Maaf mengganggu Anda. Apa benar ada orang yang akan menjemput saya? Tanya Charles setelah terhubung dengan James. Benar, nanti kamu menginap dulu di hotel terdekat. Karena hari sudah malam. Besok baru bertemu denganku. Kata James. Yang menyuruh Charles untuk menginap di hotel terlebih dahulu. Baik Tuan James. Saya akan memberikan teleponnya kepada mereka. Kata Charles memberikan ponselnya kepada Dexter. Halo Tuan James. Saya sudah bertemu dengan Charles. Saya akan mengantarnya ke rumah Anda. Kata Dexter. Tidak usah mengirimnya ke rumahku Dexter. Bawa dia ke hotel paling bagus di kota ini. Lalu siagakan 2 orang untuk melindunginya. Lalu 4 orang lainnya kembali ke rumahku. Perintah James. Kepada Dexter. Baik Tuan James, lalu Dexter memberikan ponsel tersebut kembali ke Charles. Kamu ikuti saja mereka Tuan Charles, suara James. Baik Tuan James. Kalau begitu saya akan menutup teleponnya. Charles akhirnya menutup teleponnya setelah memastikan kedua orang tersebut adalah orang suruhan James. Kita berangkat sekarang, kata Charles kepada mereka berdua. Baik. Mari ikuti kami Tuan Charles. Kata Dexter yang langsung mengantar Presiden Direktur Ban MCB itu ke mobilnya. Charles pun mengikuti mereka berdua dan mereka bertiga sampai di parkiran mobil bandara. Charles melihat adanya mobil Range Rover yang biasanya digunakan oleh para pengawal ataupun satu khusus di negara ini. Apa Tuan James benar-benar sosok yang begitu rahasia? Sampai pengawalnya saja menggunakan mobil Range Rover yang anti peluru, gumam James. Silahkan masuk Tuan Charles, kami akan mengantarkan Anda ke hotel, ucap Dexter sambil membukakan pintu mobil. Charles pun menganggukkan kepalanya dan langsung masuk ke dalam mobil. Keesokan paginya James pun menjalani rutinitasnya untuk berlari pagi. Tapi hari ini dirinya agak jauh sampai ke salah satu pasar tradisional yang ada di kota Greenridge. Dirinya melihat ada seorang penjual kaki lima yang menjual sandwich. Dia pun berjalan mendekati untuk membelinya. Sandwich 1 Pak, kata James. Baik, mohon ditunggu ya, kata penjual sandwich tersebut. Saat menunggu sandwich, tiba-tiba di kepala James terdengar suara dari sistem. Ting! Tuan mendapatkan misi untuk menyelamatkan seseorang wanita parubaya yang tasnya kecopetan. Tidak lama ada seorang pria muda yang berlari ke arah James. Dengan banyaknya suara yang bilang copet. 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 Tolong. Ada suara ibu-ibu yang berlari mengejar pria yang berlarian tersebut. Dengan sigap James pun langsung menghadang pria tersebut dengan menggunakan kuda-kuda dan menendang pria tersebut sampai terjatuh ke arah trotoar. Brah! Pria tersebut jatuh terguling-guling setelah ditendang oleh James. Bab ke-40